warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SKI. Bagaimana kabar pemirsa yang di rumah? Pastinya sehat-sehat kan ya? Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru STP 2K, yang saya hormati pula pembina SKI SMA Negeri 1 Kudus, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah ada dua narasumber kita yang sangat ceria pada pagi hari ini. Siapa lagi kalau bukan Ketua Proja dan Wakil Ketua Proja. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatir Haq, saya sebagai Ketua Potski pada tahun ini. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Aulia, saya sebagai Wakil Ketua Potski pada tahun ini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad Najib. Di sini saya sebagai host untuk acara Potski. Ya. Baik, untuk Potski pada pagi hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan juga membahas sedikit topik tentang SKI. Dan dari pertama apa yang saya tanyakan, apa menurut Anda tentang SKI ini dan juga perbedaannya saat pandemi? Kalau SKI sendiri kan biasanya digunakan untuk bagi siswa muslim yang berminat untuk berorganisasi. Kalau misalkan perbedaannya sebelum pandemi itu kan saya sendiri kan belum mengalami ya, karena saya masuk juga pas pandemi. Kalau misalkan sebelum pandemi itu mungkin lebih banyak kegiatan dan mungkin lebih seru juga karena kan kita bisa secara langsung setiap hari bisa ketemu juga kan. Kalau misalkan setelah pandemi sih alhamdulillah kita masih tetap bisa berjalan walaupun kendalanya banyak sekali. Mungkin tambahan dari teman. Iya, kalau menurut saya SKI sebuah organisasi keislaman di SMA ini untuk murid-murid yang beragama Islam yang ingin belajar berorganisasi. Dan perbedaan untuk di masa pandemi dan sebelum pandemi, menurut dari alumni itu waktu sebelum pandemi itu lebih bisa bebas dan leluasa, lebih seru istilahnya. Kalau di masa pandemi ini tetap bisa berjalan seperti biasa, cuman lebih banyak kendala-kendala yang dialami. Oh iya, Ya. baik. Baik, terima kasih. Dan kalau menurut saya sendiri, SKI itu sebuah organisasi baru dan di SMA kan ada hal-hal yang baru. Dari SMP aja paling yang ada cuma BTA, ekstra BTA. Tapi kalau sudah di SMA, pengetahuan kita lebih luas lagi. Iya. Ada beberapa organisasi, ada beberapa ekstra yang anak-anak SMP ini belum tahu. Contoh saja, ketika saya ada di SMA, saya ditawarkan itu ada beberapa ekstra dan itu juga ekstranya berbeda dari SMP. Jadi ada ketertarikan untuk masuk. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah sesuai tadi yang dijelaskan oleh Alfian, kalau anak-anak ini belajar agar bisa berorganisasi. Nah, apakah anak-anak ini memang benar-benar bisa berorganisasi setelah masuk SKI? Belajar dulu dari awal, tergantung. Dulu waktu di SMP pernah ikut organisasi seperti OSIS dan lain sebagainya atau belum? Kalau sudah pasti ada pengalaman, dan kalau belum pasti belajar dari awal. Dan belajar dari awal itu tidak bisa langsung bisa gitu, enggak. Ya sedikit ya, wajar kalau ada kesalahan. Iya.
Tapi kalau Alfian sendiri nih, proses apa yang paling susah ketika kamu ini ikut organisasi? Contoh tadi seperti OSIS dan lain-lain mungkin. Hmm, menurut saya yang paling sering terjadi ya miskomunikasi itu satu. Terus yang kedua pembagian waktu itu susah banget. Ya kalau pembagian waktu saya rasa juga memang saya juga mengalami hal tersebut sih. Memang banyak karena kan kita di SMA kan tadi juga disebutkan, maksudnya organisasinya juga banyak. Jadi mungkin emang rata-rata itu yang dialami itu seperti itu pembagian waktunya. Oh iya. Sekarang kan kita udah memasuki kelas 11 kan ya. Nah, gimana sih cara kalian bisa membuat tertarik kepada adik kelas untuk bergabung ke organisasi? Kira-kira bagaimana? Kalau misalkan tertarik itu biasanya kita buktikan melalui proja-proja ya. Kalau misalkan biasanya kan ada beberapa kegiatan program kerja yang diikuti adik kelas, nantinya kan adik kelas sendiri itu tahu bagaimana cara kerja organisasi tersebut. Jika baik mungkin anak tersebut mungkin akan masuk ikut tertarik juga. Kembali lagi yang seperti awal lagi, perbedaan dari SMP ke SMA. Nah, yang di SMA ini kan sudah banyak-banyak organisasi yang bermunculan atau ekstra-ekstra yang menarik seperti Gacila ataupun dan sebagainya lah. Nah, yang Anda ketahui dari awal, organisasi itu apa sih? Organisasi sendiri sih menurut saya itu tempat untuk melatih diri ya, melatih diri untuk bisa kita lebih mandiri, terus kita bisa membagi waktu dan lain sebagainya, dan juga untuk melatih keterampilan kita sih, terutamanya kan yang utamanya itu public speaking, karena kan itu sangat perlu sekali digunakan untuk nantinya kedepannya. Menurut dari teman Alfian sendiri gimana? Seperti yang dijelaskan Kak Fatiril tadi, ya cuman ada tambahannya, tidak semua orang bisa public speaking. Iya, benar. Karena public speaking itu juga melatih mental, harus berani bicara depan orang banyak dan lain sebagainya. Terus juga melatih diri sendiri buat bisa berpikir ke depan apa yang harus diprioritaskan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Sekarang kan kalian berdua menjadi ketua dan wakil ketua dalam sebuah program kerja atau sebuah kegiatan. Nah, kira-kira perasaan kalian ketika menjadi ketua dan wakil ketua dan yang otomatis akan bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Kalau saya sih awalnya memang nggak terlalu bisa ya, maksudnya kan saya sebelumnya kan belum pernah menjadi ketua proja di SKI sendiri, terus juga pasti banyak sekali rintangannya. Alhamdulillah juga teman-teman SKI membantu dalam setiap program kerja Poski. Untuk saya sendiri cukup banyak kendala ya, kayak saya sendiri kan baru, berat kata Potski kan proja yang baru, Benar sekali. problem juga yang kita temukan problem-problem baru. Banyak. Ya meskipun rata-rata ya miskomunikasi dan lain sebagainya, tetap agak susah, cuman kalau dijalani lama-lama juga terbiasa. Mungkin kalau saya rasa itu kita yang kurang itu di bagian kayak misalnya kayak kamera gitu kan, gitu ya kayaknya. Yang kurang kan kayak di bagian persiapan yang barang-barangnya yang diperlukan seperti itu, peralatan ya, karena kan emang kita juga proja baru jadi belum ada persiapan sebelumnya sama sekali. Tambahan juga mungkin untuk adik-adik yang tahun akan datang itu mungkin lebih bisa dipersiapkan lagi sih dari semuanya. Mungkin komunikasi yang baik juga antar anggota juga ditingkatkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi. Benar sekali. Tapi untuk Fatiril dan Alfian sendiri nih, apa yang kalian dapatkan setelah menjadi ketua dan wakil? Alfian dulu mungkin Dari segi kerjasama ataupun mental yang kalian tadi omongkan. Pengalaman lebih banyak sih. Contohnya kayak ada satu problem ya, bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut. Kayak ada
dalam organisasi pasti ada yang berbeda pendapat. Iya. Nah, cara menyatukan pendapat tersebut itu yang rada susah, tapi perlu untuk dicari Iya. pendapat utamanya. Kayak berkata musyawarah untuk mufakat, Yes. pendapat terbanyak. Berarti intinya pada Alfian itu organisasi berarti untuk menyelesaikan masalah doang ya? Enggak, yang disebutkan Alfian. ya kayak yang sebelumnya juga menambah pengalaman, melatih mental dan lain sebagainya. Cuman lebih ke arah kalau di organisasi pasti ada masalah dan lain sebagainya. Nah, permasalahan tersebut ketika diselesaikan pasti mendapat cara-cara baru, dan masalah satu dengan yang lain itu tidak sama. Kayak ada miskomunikasi, ada peralatan rusak dan lain sebagainya. Itu penyelesaiannya juga berbeda. Iya. Ada satu lagi yang saya pertanyakan. Misalkan nih Alfian diposisikan di suatu organisasi dan juga ekstra. Pada sore hari itu ekstra kan dimulai. Misalkan di sini ada saya, Minda dan juga Fatiril. Lah, kita bertiga ini ada masalah, tapi Alfian ini tidak tahu. Saat kita ini saling debat ataupun saling emosi terus dari saut-sautan, marah-marahan dari kedua belah pihak, apa yang Alfian lakukan? Sedangkan Alfian tidak tahu pokok masalahnya. Lalu yang kedua, apa yang harus Alfian lakukan? Dan jika Alfian tahu itu yang harus dilakukan itu apa masalah dari masalah Lebih ke tersebut? Solusinya. Solusinya. Yang pertama, kan belum tahu masalahnya. Iya. Ya. Nah, itu dicari tahu dulu. Bagaimana Karena- Anda cari mencari tahu? Karena 3 orang saling berdebat, tunggu dulu. Orang ketika emosi pasti pikirannya terlalu jauh. Tidak karuan. Maaf saya potong. Di sini saya tadi menjelaskan, maaf yang saya sebutkan ini 3 orang, tapi pada kejadian tersebut itu banyak sekali orang dan saut-sautan, dan juga posisi kamu waktu hari itu sudah capek pelajaran untuk sekolah dari pagi sampai siang, Belum lagi sore tugas. ekstra, pas ekstra malah pada ribut dari kanan kiri saling berdebat, lalu ini apa, telinga rasanya panas. Lah itu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan meluapkan amarahmu di situ, atau berbagai tindakan yang kamu lakukan akan berhasil atau gimana kan? Mungkin lebih ke menenangkan diri sendiri dulu ya, karena diri sendiri juga lelah. Iya. Kalau sudah mulai tenang baru kita selesaikan secara damai, secara harmonis, secara kekeluargaan. Tidak perlu istilahnya bentak-bentak, kekerasan dan lain sebagainya. Perlu ditanya secara santai, karena ketika pikiran tenang pasti apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan akan terstruktur. Iya, betul. Seperti itu. Dan juga Tambah juga untuk tadi kan hanya 3 orang ya yang berdebat. Kan juga di dalam forum tersebut masih ada banyak orang. Saya rasa memang benar kita perlu menenangkan diri sendiri dulu, dan mungkin kita bisa berbicara dengan teman-teman yang lain yang tidak ikut dalam masalah tersebut untuk membantu menyelesaikan, karena kita sendiri juga sudah lelah. ya, terima kasih atas jawaban. Ya. Oh iya, ini saya mau tanya satu hal. Kalau misalnya kita kan di dalam organisasi memiliki suatu masalah ya, itu yang bisa dibilang masalahnya masalah pribadi gitu. Nah, tapi masalah pribadi itu terjadi di organisasi. Nah, apakah perlu teman-teman yang lain itu tahu tentang masalah itu? Ya, kalau yang namanya sendiri kan organisasi itu kan nggak hanya satu orang, juga melibatkan banyak orang. Kalau ada masalah satu kan pasti juga berdampak pada yang lain ya. Menurut saya itu emang perlu perlu diketahui banyak orang juga, agar juga masalah tersebut cepat selesai dan organisasi juga bisa berjalan kembali baik lagi. Tapi apakah itu yakin masalah tersebut tidak akan menjadi besar dan organisasi itu hancur? Tergantung pada orangnya sih. Mungkin kalau orangnya mungkin bisa profesional ke depannya lagi, itu bisa lebih baik lagi. Tapi kalau malahan justru memperkeruh dan malahan membesar-besarkan lagi, ya mungkin tidak bisa jadi lebih baik lagi.
Tapi kalau boleh saya menambahkan, masalah pribadi dari kan masalah pribadi tidak harus berada di dalam SMA atau di dalam sekolah Organisasi. tersebut, di dalam organisasi tersebut. Iya. Bisa jadi itu masalah pribadi mungkin bersama temannya yang di luar sekolah ataupun bersama teman yang ada di dalam sekolah tapi di luar organisasi tersebut. Kan banyak dalam konteks tersebut. Nah, kalau bisa itu diselesaikan dulu secara perorangan, jangan organisasi dulu. Kalaupun organisasi itu tahu, kita kan nggak tahu organisasi ini berapa orang yang tahu, apalagi kalau organisasinya orangnya banyak seperti PMR, kan itu orangnya banyak. Apakah semua orang itu harus tahu permasalahan satu orang tersebut? Kan berbeda lagi konteksnya. Iya. Jadi harus perseorangan dulu. Kalau orang yang salah satu orang tersebut menyangkutkan ke organisasi, berarti orang itu harus menanggung konsekuensi sendiri untuk akibatnya, karena itu masalah pribadi tapi dibawa ke organisasi. Ya, Itu kembali lagi ke orangnya, bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. kurang benar ya. Saran saya malah lebih ke arah seperti yang dijelaskan Kak Najib tadi, diselesaikan secara pribadi dulu. Iya. Karena masalah pribadi itu seharusnya tidak dibawa ke organisasi. Karena organisasi itu bukan cuma 1-2 orang, pasti menyangkut paut banyak orang dan pasti berefek besar sih menurut saya. Kalau semua orang tahu, dan kalau semua orang emang tahu, itu pendapat satu dengan yang lain pasti berbeda. Tapi apakah ada kadang suatu ketika itu semua orang itu harus tahu permasalahan tersebut? Tergantung konteksnya. Kalau menurut saya untuk jadi bahan evaluasi sih sebaiknya mungkin tahu ya, karena kan organisasi kan namanya juga keluarga. Kalau ada masalah tidak tahu kan juga mungkin kurang baik ya. Maksudnya seharusnya dibicarakan dengan semuanya agar bisa menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Bagaimana jika permasalahan tersebut itu kan masalah pribadi yang ada di organisasi, nah tiba-tiba terdengar sampai di luar organisasi, bisa jadi sampai ke telinga orang tua mungkin. Nah itu kira-kira gimana nih? Kalau misalkan tahu orang tua sih itu sebenarnya nggak masalah ya, karena kan orang tua juga berhak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Iya. Tapi ketika orang tua mungkin ikut campur itu saya rasa yang belum pas ya. Sebenarnya ikut campur itu nggak masalah, cuma dilihat dulu masalahnya seperti apa, dan mungkin bisa kalau misalkan orang tua itu kan pasti sudah dewasa ya. Jadi saya rasa kalau orang tua itu mampu menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik sih. Itu sih. Tambahan mungkin dari Alvin. Mungkin seperti itu cukup. Ya. Dari orang tua tadi. Sebenarnya saya pernah diceritakan oleh teman saya. Jadi teman saya itu punya adik kelas. Adik kelasnya itu sering keluar, tapi izinnya dengan alasan ekstra tersebut. Jadi orang tuanya kan tanya terus, kamu kemana ini? Saya pergi ekstra ini lah. Saat sudah beberapa kali kakak kelasnya ini dihubungi oleh oleh kakaknya si adik kelasnya ini. Iya. Saat dihubungi, dipanggil ke rumah, ditanya-tanya, ternyata pikirannya teman saya itu salah. Yang asalnya dikiranya itu dimarahi oleh orang tua adik kelas tersebut, ternyata malah sangat berterima kasih karena sudah menjelaskan yang sebenar-benarnya terjadi, yang ternyata adik kelasnya itu berbohong, perginya main tapi izinnya ekstra. Nah, itu kan sudah berbeda orang tua ya. Dari orang tuanya itu mendidiknya dengan benar atau tidak kan secara umum kan mesti tahu. Bagaimana jika ada teman kalian, misalkan teman kalian di posisi ekstra tersebut punya jabatan yang tinggi, misalkan ketua. Lah, saat menjadi ketua, tahu kok bawahannya, aduh ini jelek, aku nggak pantas menjadi ketua. Terus dia tiba-tiba punya sifat pesimis, lalu jiwa pemimpinnya itu langsung turun. Lah, menurut Fatiril dan juga Alfian sendiri nih, bagaimana cara meningkatkan rasa kepemimpinan tersebut dan juga rasa Kepercayaan diri dan juga pengurangan egois itu gimana? Pengendalian egois tersendiri. Mungkin dari Mas Fatiril dulu. Kalau terutamanya kita sebenarnya perlu itu sih,
tujuan awal kita menjadi ketua kan perlu mengingat tersebut. Iya. Itu kan kalau misalkan mengingat-ingat lagi masa perjuangan sebelum jadi ketua kan pastinya juga tantangannya juga banyak. Masa kita luntur dengan hanya kejadian seperti itu saja. Itu sih, maksudnya kita perlu sebenarnya sih mungkin dibicarakan baik-baik dulu ya dengan teman-teman yang satu organisasinya. Siapa tahu mungkin satu organisasinya juga mungkin ada perasaan yang kurang enak, ada mungkin perkataan yang kurang enak dari ketuanya atau seperti apa. Mungkin bisa dibicarakan baik-baik dulu. Jangan sampai masalah kecil itu sampai malah berakibat fatal dan bisa melunturkan cita-cita yang sebelumnya itu bagus gitu. Tapi saya punya gimana ya, kalau anak SMA sendiri tahu lah, pasti anak yang sudah pubertas ataupun kembali lagi untuk beranjak dewasa itu pasti mencari jati dirinya. Nah, kebanyakan anak-anak SMA ini pasti cari jati dirinya ini di sekolah. Contoh ini yang mau saya bahas adalah kenapa banyak anak SMA ini ikut organisasi tapi dengan alasan yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Nah itu kan kalau bisa menjadi beban organisasi ya, bisa disebut beban organisasi. Misal nih, contoh nih Fatiril mau ikut SKI tapi dengan tujuan yang berbeda. Seperti pikirannya, wah supaya aku kelihatan ikut organisasi ya, biar nggak disuruh pilih yang lain. Nah itu bagaimana? Kan itu bisa menjadi beban organisasi, bisa menjadi beban teman-temannya atau menambah problem baru. Kalau menurut saya itu sih menjadi tantangan bagi teman-teman satu organisasinya dan juga mungkin kakaknya yang membimbing karena kan bagaimana kita bisa menciptakan anggota-anggota itu nggak bergantung tapi bisa malah menjadi dia di awalnya seperti itu tapi bagaimana cara teman-teman dan kakak-kakaknya tersebut itu justru bisa membuat yang si A tadi itu malah suka dan menjadi profesional dan bagus di organisasi tersebut. Iya. Ya. Terus juga istilahnya kayak untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya juga seperti itu, seperti yang dijelaskan Mas Watiril. Kalau rasa tanggung jawab tumbuh pasti ada kayak aku punya tanggung jawab di organisasi ini, ya harus dilaksanakan dengan baik, apapun konsekuensinya harus diterima. Tapi pernah nggak sih dari kalian itu punya teman yang memang seperti itu lalu benar-benar tertarik ke organisasi tersebut atau dari ekstra tersebut? Pernah. Kalau dari saya sendiri mungkin malah justru mengalami ya. Mengalami dan pernah. Ya mengalami dan pernah sih. Karena tujuan awal kalau misalkan dulu kan kegiatan ekstra itu cuma buat seru-seruan aja, mestinya biasanya kan kadang emang buat mengisi cuma ngisi nilai rapot gitu. Tapi justru kita nyatanya kedepannya malah kita justru nyaman di organisasi tersebut. Dan itu kan justru malah menjadi nilai positif dan juga malah justru bagus seperti itu malah. Jadi orang-orang di organisasi tersebut malah menumbuhkan rasa yang kalau misalkan ada teman yang seperti itu mungkin ada ya, pasti ada dan juga mungkin malahan kita sendiri malah justru pernah mengalami kejadian tersebut. Tapi kan itu menjadi pembelajaran lagi itu bahwa itu kalau misalkan tersebut alhamdulillah nyatanya kita juga justru teman-teman dan kakak-kakaknya juga membuat kita malah justru bertanggung jawab di organisasi tersebut. Dari Alfian mungkin Ya sudah cukup. Oke, terima kasih untuk bahasan organisasinya. Karena di sini kita punya banyak konteks dan juga banyak yang saya mau tanyakan. Nah, yang saya mau tanyakan nih tentang zaman lagi. Menurut kalian Apa sih itu zaman? Menurut kalian? saya sendiri zaman itu waktu proses tentang berlakunya suatu kejadian. Kalau menurut Alfian sendiri Menurut saya zaman itu waktu dari rentetan peristiwa yang pernah terjadi di
di masa-masa sebelumnya. Itu menurut saya. Oke. Ini ada menengah. Bagaimana sih tanggapan Fatil sendiri tentang zaman sekarang? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita katakan tentang zaman sekarang? Menurut saya zaman sekarang itu sudah sangat-sangat hancur. Tinggal tunggu kiamat aja kalau menurut saya. Kalau zaman sekarang memang Sudah banyak sudah teknologi. ya sudah banyak teknologi, terus juga kan ini ada pandemi ya, jadi Iya. mungkin memang sudah hancur ya, memang sudah hancur. Terus Ekonomi sulit. ekonomi juga kan semakin sulit, terus pendidikan juga kan sempat terhambat karena kan PJJ juga. Iya. Menurut Alfian? Menurut saya memang zaman sekarang sudah jauh ya, maksudnya sudah melenceng jauh dari norma-norma yang ada. Norma apa itu? Jadi, Anda tahu itu norma apa? Contohnya saja zaman sekarang tentang agama. Yang saya lihat saja Jumatan ya, itu banyak yang nyepelein. Contoh? Banyak. Contoh ya seperti di masjid. Waktu dulu saya masih istilahnya masih SMP, masih SD, itu masih padat, masih banyak yang ke masjid. Sekarang ya waktu padat cuman waktu Jumat doang. Coba lihat waktu subuh, paling 1-2 orang yang di masjid. Ya Bang. Ya, tapi itu mungkin daerahmu ya. Tapi ke daerah saya tetap masih banyak sampai 2 baris, 3 baris. Tapi Karena- tetap berkurang. Ya, tetap berkurang kalau menurut saya. Terus untuk zaman sekarang itu ya gimana ya? Kita punya bahasan dalam banyak dari beberapa konteks. Misalkan dari sekolah, dari pekerjaan, dari hal-hal lain yang ada di sekeliling kita sendiri. Nah, kalau menurut saya itu zaman sekarang itu ya gimana ya? Kita itu sudah tidak bisa untuk bergerak untuk merubah orang-orang, itu nggak bisa, nggak seperti kayak dulu lagi. Banyak orang-orang yang seperti yang tadi disebutkan menyepelekan agama. Seperti saya juga cari ya di Google. Sebenarnya Google ini nggak bisa ditanyain agama, mau apapun itu nggak bisa. Soalnya Google ini kan bersifat dia usulan dari sebuah orang-orang, dari kumpulan orang-orang, kumpulan dikumpulkan, informasi yang dikumpulkan dijadikan sebuah materi ya. Nah itu saya pernah mencari ayat yang bahasanya tentang larangan merokok. Ya di Google saya cari itu ayatnya Al-Baqarah ayat 192. Itu ayatnya memang dijelaskan ini tidak boleh merokok. Tapi setelah saya ngecek Al-Quran itu artinya sangat berbeda dan jauh. Intinya di ayat 192 itu jauhilah benda atau barang yang bisa membahayakanmu. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Intinya pokoknya gitu. Nah itu kan sudah kita tahu sendiri dari yang kecil lah. Google aja. Sudah melenceng. Iya. Nah, itu tadi kembali lagi. Jangan jadikan sebuah teknologi itu patokan. Seperti yang udah disampaikan di agama. Jadikanlah ulama atau pembesar agamamu itu sebagai patokan. Contoh, ulama-ulama di desa itu jadikan patokan. Berat kata kan ada ayat yang ya kalau saya disuruh baca ayatnya juga nggak terlalu hafal ya, tapi banyak ayat yang mengatakan patuhilah ulamamu. Apapun larangan dari ulama itu ya udah pasti kayak yang dijelaskan di agama. Contohnya kayak ya sholat 5 waktu, gak boleh mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya, tentang rokok itu bukan rokoknya ya, tembakau. Ada ayat yang pernah menjelaskan kalau mulutmu bau tembakau jangan mendekat ke masjid. Kalau pemaknaan dari saya ya memang bener, nah mosok ngerokok ning masjid toh kan gak toh. Iya. Kalau dari saya sendiri sih itu kan Al-Quran ya. Al-Quran itu kalau kita tidak bisa menafsirkan langsung ayat tersebut, itu kan harus
sesuai Digali dengan lebih ya dalam. digalinya lebih dalam lagi, dan enggak hanya kita intinya itu kita nggak bisa menafsirkan secara langsung apa sesuai dari kita sendiri. Itu kan juga dari Nabi Muhammad ada hadis riwayatnya. Kemudian kita juga tidak bisa langsung, intinya itu kita nggak bisa langsung cara menafsirkan mentah-mentah Al-Quran, karena Al-Quran sendiri itu ayatnya mempunyai arti yang sangat luas. Maka dari itu ada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum ya, itu diperjelas lagi di hadis. Kemudian di hadis masih belum jelas, diperjelas lagi oleh ulama. Makanya apa-apa juga kan kadang ada orang yang bilang opong patuh kok karo iku manute karo Al-Quran. Lah Al-Quran kan bersifat umum, banyak penafsiran dan lain sebagainya. Kalau manut ulama kan sebagian besar ulama mengatakan sesuatu A ya A, karena sebagian besar, bukan cuman perorangan. Contohnya kayak rokok dan contohnya aja satu rokok ya kan. Sebagian besar kan mengatakan makruh, walaupun ada yang mengatakan haram. Ya kalau menurut saya ya, walaupun saya sendiri bukan perokok ya, tapi lebih setuju ke makruh. Memang berbahaya kalau terus menerus, itu berbahaya untuk kesehatan. Ya seperti yang dikatakan di Al-Quran sendiri, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Kan bisa diketahui dari kalau dikatakan rokok haram, itu bisa dikatakan seperti ini. Rokok ganja haram, Ya. jelas. Setelah kamu rokok, kamu bunuh, haram. Tapi kalau ngerokok makro, itu kan itu dari berapa aspek ya? Karena makro itu sifatnya hampir mendekati haram. Maaf kalau salah. Cuman kan dalam kandungan dari rokok ada tembakau, ada nikotin, tar. Apalagi kalau rokok-rokok biasa kan ada campurannya, ada tembakau dan cengkeh. Lah, zat-zat tersebut kan bisa membahayakan diri kita, apalagi dikonsumsi secara terus-menerus. Lah, kalau secara terus-menerus kan nanti sel kankernya itu juga berkembang biak dengan secara tidak normal, lalu kena penyakit kanker. Lah, kalau pendapat saya ya merokok itu kalau di negara kita sendiri itu penyumbang terbesar, bisa dikatakan penyumbang terbesar, dan juga penyebab kerugian terbesar juga bisa dikatakan seperti itu. Karena di BPJS juga berkurangnya ya karena si rokok itu. Karena itu tadi terlalu berlebihan. Ya. Ada yang saya punya tetangga yang hampir setiap hari itu ngerokok ya 4 plat. Itu bisa loh, ada loh. Itu menurut saya berlebihan. Kalau jujur ayah saya juga merokok, tapi merokok ketika ada pekerjaan yang memang kayak berat kata pekerjaan kantor lembur sampai malam, itu rokok sama kopi. Tak tanya ya saya tujuannya buat apa? Yo game melekan to nang. Nek rokok bi kopi. Tapi kan bapak ra ngerokok terus. Kita urah no bapak ngerokok. Kan mau lembur tok. Ya. Kembali lagi ke tadi zaman sekarang, tentang manusia di zaman sekarang lah. Apalagi nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita aja, di lingkungan SMA kita aja. Itu bagaimana menurutmu? Menurut kalian orang-orangnya ini bagaimana di zaman yang akhir ini? Ya, menurut saya seperti itu, seperti terlalu menyepelekan Agama. Ya. Contoh saja ya, ada azan. Ketika azan berkumandang, masih banyak orang yang teriak-teriak, berbicara dan lain sebagainya. Untuk kesimpulan pada podcast kali ini adalah jalani apa yang ada di hadapan kita. Apa yang ada di hadapan kita, fokus kepada yang hadapan kita. Misalkan saya lagi makan, setelah makan apa yang dia mau kemana ya, kan nggak fokus pada makanannya. Jadi kesimpulan pada podcast pada pagi hari ini, fokus dengan apa yang ada di hadapan kita. Jangan terlalu memikir ke depan. Boleh memikir ke depan, boleh, tapi jangan terlalu fokus memikir ke depan. Jangan juga mikir ke belakang. Mau itu hal bagus atau hal jelek, jangan. Pokoknya jadikan pelajaran, fokus dengan apa yang ada di depan kita. Mungkin itu dari saya. Kurangnya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKI luar biasa. Sampai jumpa di podcast SKI minggu depan. Dadah.